Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak nonaktifkan video saja. Bapak akan men-share screen Bapak ya. Oke. Ini Bapak sudah screenshot. Ini adalah halaman Instagram ya. Kalian caranya bagaimana men-screenshot? Kalau di laptop atau di komputer, di keyboard itu ada tulisan PRTSC, itu di print screen namanya ya. Singkatan dari print screen. Tinggal nanti dipaste di Photoshop atau di, ya kalau kita pakai Photoshop, di Photoshop saja ya. Nah, kita lihat nih. Di Photoshop, nah, minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa halaman Instagram ini kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada header, konten 1, konten 2, dan the sidebar. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya kita akan buat kalau kita tabelkan itu jadi seperti ini nih. 1, 2. Nah, gini ya. Kurang lebih kalau kita ibaratkan kita buat seperti ini nih. Nah, begini. Ya. Jadi yang Instagram ini ya, yang seperti ini kita sederhanakan bentuknya secara struktur kurang lebih seperti ini. Ini yang ada logonya ya, ada logo Instagram, ada search kan ya. Nah, ini kita satukan. Nah, ini kan jadi satu bagian. Yang sebelah kiri bawah ada konten 1, konten 2 kan, yang di sini kan konten 1, konten 2 nih. Sedangkan yang sebelah kanan satukan saja ya, kita satukan saja nih. Untuk yang sidebarnya ini kita satukan nih. Nah, kita merge ya. Kita mensatukan bagian header dan bagian sidebar ini. Nah, kita di Word, kalau kita pakai Word ini gampang sekali kan ya. Kita gampang sekali buatnya. Nah, kalau kita berbicara pakai HTML, nah kita pakai, kalau diingat-ingat silakan, kita kalau mensatukan dua kolom ini pakai perintah apa? Ada yang ingat? Dua kolom kita satukan jadi apa? Pakai perintah apa? Ada yang ingat nggak? Call span, Pak. Betul. Di sini kita akan pakai call span ya. Sedangkan untuk mensatukan baris 1, 2, dan 3 ini kita pakai row span ya. Jadi kalau misalnya kita bicara di HTML, kita akan buat layout seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, kita buat dulu ya. Yang biasa saja. Kita bicara struktur yang sederhana dulu, struktur dasarnya dulu ya. Struktur dasarnya apa? HTML ya. Kemudian head, ya, head, kita set kepala, kita di sini kita body ya. Oke, di sini kita pakai table, jangan salah ya, table bahasa Inggris bukan tabel bahasa Indonesia, table. Nah, kita akan buat desain seperti ini ya. Kita mensatukan bagian kolom 2 ini di atas dan 2 baris ini. Nah, kita ada 3 baris ya. Kita ada 3 baris, baris satu, baris kedua, baris ketiga. Oleh karena itu kita akan punya 3 pasang sintak TR ya. TR salah. Kita TR pertama. Kita copy paste biar cepat. TR pertama untuk yang paling atas ya. Kita akan mensatukan 2 kolom.
Makanya kita akan buat, ada yang ingat? TD, kira-kira bagaimana sintaksnya di sini? TD call spend sama dengan berapa? Yang tahu? 2 ya. Nah, ini kita mensatukan 2 kolom menjadi 1 di sini, kemudian di bawah karena kita tidak mensatukan apa namanya? Ini di bawahnya tuh ada, nah, di bawah yang ini ya, ada baris kedua dan baris ketiga. Nah, baris kedua, karena baris kedua ini memakan baris yang bawahnya, berarti kita row span yang di atasnya ya. Gimana kira-kira cara nulisnya, ada yang ingat? Ada yang bisa pandu Bapak nggak? Gimana nulisnya ini? Tanda-tandanya ada yang tahu nggak? Ingat nggak? Hello? Ini tadi yang pertama, ini nanti kita isinya konten 1 ya. Yang keduanya untuk yang sidebar ya. TD. Nah, di sini kita row span. Row span sama dengan 2. Kenapa di sini row span-nya? Karena kita yang di bagian kanan ya, baris yang kedua, yang tadi yang kedua ini memakan yang di bagian bawahnya, makanya kita row span-nya di bagian yang kedua ya. Nah, di sini kita pasti di sini konten yang kedua, tulis di sini kita kasih tulisan ini sidebar nih, row span 2 sidebar, ini logo atas ya misalnya. Oke, kita save nih, save picture latihan dokumen lah, ini folder latihan IG lah, kasih nama misalnya index ya, .html, jangan lupa kita bawahnya jadikan all files ya, dokumen save, kita buka filenya, dokumen latihan IG. Nah, Pak, kok gitu? Kumpul gitu, nggak bentuknya kayak gini. Nah, kita tinggal kasih apa namanya untuk memperjelas saja, tapi nanti kita akan hilangkan. Kita kasih yang namanya apa itu? Warna baris ya. Kira-kira pakai apa? Ada yang tahu nggak? Border. Border. Nah, di mana taruhnya? TR apa TD? Apa di table? Ada yang tahu nggak? Di table, Pak. Table. Border sama dengan berapa? No. Banyak-banyak, satu saja ya. Save. Nah, kita di sini refresh. Nah, ini sudah mirip dengan bentuk ini ya. Nah, oke. Bentuk ini yang kita inginkan dari apa? Yang mirip Instagram ini kita sarikan di sini biar untuk mempermudah. Terus kita buat codingnya, kemudian teman seperti ini, ya. Kita bandingkan. Di sini atasnya bersatu kan, ya, call span, kemudian yang konten 1, konten 2, sebelah kanan sidebar, ya. Nah, ini kita secara struktur sudah buat seperti ini, ya. Strukturnya sudah, ya. Tinggal kita isi dengan apa namanya? Isinya. Nah, isinya mau gimana? Kita samakan dengan di sini, ya. Ini absen baru 14. Bentar. Yang silakan di screenshot. Yang belum absen silakan lihat ya di chat. Oke, apa ini? Tutup. Nah, tutup saja. Oke. Kita isi nih agar mirip dengan yang di halaman ini, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita potong-potong. Kalau misalnya kita bicara Photoshop, karena kalian sekarang sedang belajar Photoshop dengan bagus, maka kita pakai Photoshop untuk mempermudah. Di sini pakai Photoshop CS1 ya, yang cukup jadul. Bapak terbiasa pakai ini, jadi ya susah move on-nya Bapak. Walaupun sekarang ada CS6 atau 7 atau 8, Bapak tetap pakai CS1 ini ya, karena suka saja Bapak. Ringan. Oke, di sini ada yang namanya slash tool nih. Ini kita hover, ada slash tool. Di sini
yang seperti Bapak sampaikan minggu lalu, kita bisa men-slice gambar-gambar dalam satu file menjadi beberapa bagian, ya. Misalnya kita akan mengambil nih, kita akan mengambil logo Instagram ini ya. Kita ambil, kemudian kita ambil lagi untuk mengisinya di sini, kita ambil lagi ini apa? Yang search. Nah, yang ini juga kita ambil. Nah, ikon-ikon ini kita akan ambil ya. Kita akan pakai maksudnya. Nah, setiap ikon ini kan kalau di Instagram, di halaman Instagram di webnya kita bisa klik ya. Makanya kita akan juga memfungsikan yang mirip-mirip lah ya. Kita ambil gambar-gambar ini ya. Nah, kita ambil dulu gambar. Nah, Instagram search ya, logo-logo ini, kemudian kita juga ini logonya kita akan ambil juga, pakai juga nih. Nah, kemudian untuk yang postingan yang besar ini kita buat juga nanti ini ikonnya. Ini kalau ini kan ada kata nih Hernavara nih, ini kan ID usernya ya. ID user nanti tetap jangan jadi gambar, tetap akan jadi kata gitu ya, yang akan kita linkkan. Di sini ada gambar besar nih, anggap saja ini gambarnya karena kurang ngerti orangnya nge-share apa, kita pilih saja dulu sini. Kemudian kita kotakin juga yang ini, kita akan pakai gambar ini untuk sebagai user orangnya yang punya akunnya. Nah, ada suggestion, kita akan ambil gambarnya juga ya, tapi yang namanya ini kita akan tetap jadi kata-kata saja untuk jadi linknya ya. Nah, di sini kita mengambil gambar semua ini ya. Nah, kita file, save for web ya, Ctrl A di keyboard dipencet, kemudian kita save-nya misalnya PNG saja, save. Nah, saat nge-save pastikan kalian menyimpannya itu adalah save as type-nya. Di sini dipilih HTML dan images ya. Kalau misalnya kalian mau mengetahui struktur HTML-nya, halaman yang tadi kita potong-potong, pilih HTML dan images. Kalau butuh gambarnya saja, images only. Kalau mau HTML-nya saja, klik HTML only. Ya, kita misalnya pilih HTML dan images. Ini nama filenya untitled, ya. Di sini sudah ada file index, kita save saja. Nah, di sini, di sini ada yang tadi kita potong-potong ya. Nah, kan kita ambil kan, ya. Di sini nih ada logo home, kita perbesar logo home, yang logo-logo, yang ikon-ikon yang di bagian atas kanan, mana tadi? Atas kanan ini ya. Kita rapikan dulu potongannya. Nah, ini kita sudah punya nih, sudah tersave di sini semua. Gambarnya ada banyak sekali potongan-potongannya ya. Misalnya kita akan ambil yang logo Instagram dulu nih. Ini untitled 103 PNG. Misalnya kita kasih nama rename jadi logo IG misalnya ya. Logo IG.png. Nah, kita akan panggil gambar logo IG PNG ini di apa namanya? Di halaman yang kita buat tadi di sini ya. Nah, caranya kita ke sini logo atas nih, berarti kita logo atas kita ganti, kita akan panggil gambar tadi logo. Untuk mengambil gambar bagaimana sintaksnya, ada yang tahu? IMG SRC terus apa, ada yang tahu? Hello, dengan terus kutip 2 Pak, kutip 2, kemudian SRC nama filenya ya. Nah, logo IG.png, klik save, kita refresh di sini. Nah, lah kok Pak nggak ada nih, kok X? Itu berarti ini sintaks apabila file index HTML dan logo ininya, logo IG PNG ini dalam satu folder. Tapi karena ini logo IG-nya PNG dalam folder images, maka kita kasih images. Coba bisa nggak kalau images garis miring gini? Kita lihat nih. Nah, muncul tuh Instagram ya. Sini Instagram muncul. Kita tinggal menambahkan logo-logo lainnya ya. Oke, kita tambahkan dulu, kita rename dulu logo-logonya. Atau nggak usah juga, nggak apa-apa. Ini ada search, ini nama filenya apa nih, search? Kita rename aja agar tidak usah merename. Ini ini kita image, dan kita akan memilih gambar-gambar saja. Ctrl C yang tadi, Ctrl V.
nama file yang logo search ya. Bapak sarankan kalian nanti di rename ya, agar kalian mudah gampang ingat. Save untitled, di sini kita lihat hasilnya, refresh. Nah, search ada nih, tinggal kita panggil teman-temannya. Yang ada berapa biji itu si ikonnya? Yang ini ikon 1, 2, 3, 4, 5 ya, kita panggil agar mudah kita copy paste sintak yang di atasnya, yang logo, nah, gitu ya. Ini biar kelihatan. Ada 5 kan? Ini biar kelihatan agak rapi saja. Nah, sini nama filenya apa nih? Nama filenya yang untitled ini 7, berurutan 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti 7, 8 kita. Di sini Ctrl V. Nah, logo IG-nya diganti sama yang tadi ya. Ini yang 8, ini yang 9, 9, kemudian ini yang 10, ini yang 11. Kita save. Lihat di browser di sini. Nah, ya. Logonya sudah terbaris dengan mirip lah. Ya, dengan di sini barisannya. Tapi di sini ada jaraknya nih. Di sini ada jarak, di sini juga ada jarak. Di sini juga ada jarak nih. Nah, sedangkan yang kita buat di sini nggak ada. Bagaimana memberi jarak? Nah, satu cara yang mudah, kita berikan gambar saja. Ya, kita buat gambar. Kita buat gambar nih. Kita buat gambar ukurannya 1 kali 1 pixel. Ya. Misalnya kita kasih ini save as saja. Tapi pastikan juga si si gambar itu adalah bukan gambar. Gambar 1 kali 1 pixel ini itu transparan ya. Nah, kita pilih, kita delete. Nah, ini kan kotak-kotak ya. Ini transparan biasanya. Save for web, kita kasih nama, ini filenya tipenya PNG atau GIF ya, transparan itu. Save, kita kasih di images namanya run atau gini ya, 1 kali 1 pixel. Nah ya, 1 kali 1 x 1. Nah, kita kasih nama images only. Nah, kita file ini kita akan panggil nih untuk memberikan spasi antara gambar tadi ya. Kita akan memberikan spasi antara Instagram dan logo search ini ya. Nah, kita copy paste ini aja biar cepat. Kita copy yang ini, kita gantikan dengan file yang tadi, yang 1 kali 1 x1, tapi ya width-nya kita sesuaikan. Ini aslinya gambarnya 1 kali 1 pixel, tapi kita bisa resize dengan sintak, yaitu misalnya jadi width lebarnya misalnya 100 pixel ya, 100 nih, coba lihat. Save. Kita lihat hasilnya bagaimana, apakah Instagram dan logo search ini akan ada jarak. Nah, ada jarak ya, di sini antara Instagram dan logo ini ada jarak, tapi ke atas juga ada jaraknya nih. Itu kita nggak ingin begitu kan? Kenapa terjadi begini? Karena kita memberikan width saja. Kita harusnya memberikan juga height ya. Dia height-nya otomatis ikutin yang width 100 juga. Oleh karena itu kita kasih height-nya tingginya 1 pixel saja ya. Jadi saat kita refresh, nah ya, antara Instagram dan search ada jarak 100 pixel. Ya, di sini tuh ada gambar, tapi karena transparan mungkin nggak kelihatan. Ya, kita akan juga berikan di sini antara jarak ini kan ada nih. Nah, kita berikan juga jarak. Nah, ini kan copy paste saja antara image untitled 7 kan yang search ya. Nah, paste di sini aja nih. Paste di sini untuk yang jarak antara logo Instagram dan logo home. Kita refresh di sini. Nah, seperti itu. Agak-agak mirip lah ya untuk bagian atasnya. Ini adalah logo Instagram nih, ya.
kita akan memberikan link ke login Instagram. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Hello? Untuk memberikan link pada login Instagram, apa sintaksnya? Ada yang tahu? Hello? Ahraf, Pak. Hah? Ahraf. Bukan aharaf. Itu kalau itu haraf-haraf cemas. Aharef ya. Aharef, karena ini logo IG, kita akan memberikan logo IG ini link. Sintaksnya sederhana sekali. Aharef sama dengan ya kutip 2, kita akan arahkan ke http :// apa www.instagram.com ya. Oke. Jangan lupa di sini tutup juga ya, tutup juga sintaks A-nya. Instagram.com. Nah, kita bentuk default link itu adalah seperti ini ya. http :// Instagram.com, ada garis miring juga di belakangnya ya. Save, di sini kita refreshnya. Sebelumnya ini saat kursor di atas logo Instagram tetap masih panah ya, karena kita sudah berikan link, kita refresh. Nah, berubah jadi tangan ya. Oke, ini salah nih. Harusnya di sini ya. Jaraknya kita perbaiki bentar. Mana tadi? Oh iya. Kita pindahkan ke sini. Salah. Oke. Ini untuk bagian atas kita sudah selesai nih. Pak, ini kenapa di pinggir, bukan di tengah? Bagaimana cara menengahkannya? Ada yang tahu nggak bagaimana cara mengetengahkannya? Kalian di mana kira-kira? Center, Pak. Hah? Pakai center mah biar terang. Coba di tabelnya kita kasih align center, bisa nggak ya? Bisa kan ya? Oke. Kita sudah punya seperti ini ya. Kita tinggal menambahkan konten 1, 2 dan sidebar. Nah, misalnya nih kan menit lagi. Konten 1 sama dengan yang atasnya ya. Kita akan panggil, kalau konten 1 kan tadi ada apa tadi itu? Gambar ini ya. Nah, kita lihat gambar itu diwakili oleh ini. Font title 117. Kita akan panggil, coba ya. Kita akan panggil 117. Kita copy yang gambar ini saja, sintaksnya agar mudah. Terus ini konten 1. Jadi berapa? 17 ya. 17. File save. Kita refresh ya. Nah, ternyata nih bisa nih. Karena kita tadi ngotakin satu aja, kita duplikat saja. Nanti kalian saat untuk tugas silakan dibuat berbeda ya. Kalau ini sebagai contoh, nggak apa-apa, samakan saja nih. Pasti nih Bapak, pasti berapa kali tuh di kontrol V berapa kali, ntar kita lihat. Wih, berapa ini? Ada 6 ya, ada 6. Pak, ini jadi mengecil, nggak apa-apa, nanti kita akan sesuaikan si lebarnya ya. Nah, kita lihat sini, ini nggak terlalu besar, ini 3 saja, sudah kita 3 saja, miripin contoh. Set. Mana sidebar image ini. Kita kurangan 2 deh. Save. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ya. Kita 4 coba. Kita bandingkan dengan Instagram di sini, ya mirip-mirip lah, ya. Di sini ada Pak, di sini putih, di sini abu-abu. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan ke sana, ya. Sekarang silakan lihat dulu di sini. Ya. Untuk bagian bawahnya bagaimana, Pak? Nah, ini nanti juga harus kalian jadikan link ya. Konten 2 bagaimana? Nah, di sini konten 2 kalian. Nah, tadi. Ini ya. Di sini ada foto dan nama ya. Dan di bawahnya ada gambar. Nah, kita bagaimana cara bikinnya? Bisa kita buat seperti ini ya. Nah, coba di sini konten 2 nih. Konten 2, kita cari gambarnya. Kita
Kita cari gambarnya, gambar ikon yang tadi itu apa ya? Gambar ikon ini nih ya. Kita cari nama filenya dulu. Ah, ini nih. 126 nih ya. 126. Kita ke sini 126. Set. 10 menit lagi nih ya. Kita save, kemudian di refresh. Salah. Ini. Refresh. Nah, di sini kita sudah punya ikon orang tadi ya. Kita kasih nama. Misalnya tadi kasih namanya SMKN 1 Cimahi misalnya ya. Kasih nama, kita save, kemudian kita refresh lagi. Nah, Pak nggak sebaris ya, santai ya. Untuk sekarang santai dulu. Kita kasih BR untuk memberikan baris baru, kemudian kita kasih gambar yang besar nih. Untuk 130. Karena waktunya 10 menit lagi, kita percepat saja. Ini ada BR ya. Kasih BR TD. TD-nya mana tadi? Kepotong ya. TD. Ini tadi pinter, sintaknya kebuang. Oke, kita lihat di sini. Salah. 30 tadi ya. Ini 30. 630. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara di sini ada logo, ya, ada nama, ada gambar. Oh, ini titiknya lupa nih, nggak dihitungkan tapi nantilah, ya. Nah, di sini kurang lebih secara struktur sudah seperti ini ya. Tinggal nanti yang sidebar kita perlebar gambarnya. Kita biarkan dulu. Kita ke sini nih. Di sini kita akan menambahkan gambar berapa tadi? Mana sih? Nah, ini 120. Tambahkan dulu 120 di yang sidebar. Bentar. Duduk. Siap, duduk. Siap. Nah, dua genapnya nih, apa-apa. 120. Nah, Pak, itu kok gitu? Namanya gimana? Oh ya, namanya lupa ya. Namanya Pak misalnya Chandra. Nah, ini masih standar banget ya. Ini kita, Pak, bagaimana sih SMKN 1 Cimahi ini biar bisa di tengah dan ini bisa di tengah. Nah, itu tinggal kalau misalnya gini nih. Nah, kita harus diakali sedikit. Kalian akan buat table dalam table ya. Misalnya kita di sini nih ya. Aduh, 7 menit lagi. Ini di sini misalnya kita buat ya, kita buat dulu nih di notepad terpisah. Notepad terpisah itu strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini kita buat table ya dengan 2 kolom ya. Kolom pertama kalian isi dengan gambar ya. Nah, ini kita copy paste yang foto Bapak tadi ceritanya. Paste di dalam TD dan namanya di kolom kedua Chandra ya. Nah, table ini kita copy ya. Copy kan. Nah, ini kan tempelnya seperti ini nih. Nah, kita coba digantikan dengan table dalam table ya. Kita akan ganti, nah ini nih ya. Kita ganti editor ini, kita kasih bedakan saja dulu. Table dalam table nih ya.
Kita save. Bapak kopas yang dari kode ini ke sini, ya, ke dalam kolom tadi. Kita coba refresh. Nah, ya, berubah kan? Kelihatan sama kalian? Di sini Chandra, ya, di sini Chandra, di bawahnya ada Chandra lagi lah. Kita tinggal di sini kasih BR saja. BR Chandra, kan yang satu namanya, yang satu username-nya kan ya. Nah, kita save, kasih BR di sini Bapak. Di refresh di sini. Nuh, ya, begitu. Oke. Paham? Paham, Pak. Nah, yang ini Bapak bikin seperti ini 40 menit. Nah, kalian Bapak yakin 2 jam beres pasti bagus nih, ya. Pak, ini kurang lebar, bagaimana cara menambah lebar? Nah, silakan pelajari di materinya. Kalian tinggal menambahkan sintak di tabelnya atau di TR-nya, width-nya mau berapa silahkan, ya. Mau width-nya berapa silahkan kalian disesuaikan saja, ya. Menambahkan 20 biar agak tembal lebar, ya. Nah, untuk kok ini kan sudah mulai ada struktur mirip-mirip dengan ini ya. Begini, nah tinggal nanti bagaimana putih dan abu-abunya kita akan Bapak akan serahkan pada kalian saja, ya. Untuk mengakalnya bagaimana? Nah, tips dari Bapak itu kita bisa menggunakan table dalam table tadi, ya. Background body di HTML kita rubah warnanya jadi apa namanya? Jadi abu-abu, kemudian ada table dalam table, kotak warnanya putih, ya. Akan sedikit lebih rumit untuk beri warna, tapi akan lebih asik kalau misalnya kalian bisa. Ini akan jadi dasar kalian di kelas 2 menguasai web, ya. Jadi silakan sangat Bapak sarankan untuk kalian coba, ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Kalian akan tugas untuk minggu ini adalah kalian membuat halaman kurang lebih mirip-mirip inilah, tapi Bapak harapkan lebih bagus dari ini, ya. Ini bordernya kita hilangkan dulu. Ini nggak pakai line gini kurang lebih. Tinggal kasih background, ya. Dan yang di ini kan yang di bawah ini yang konten 2 tinggal dibeginikan, table dalam table. Insya Allah mirip. Nah, ya. Nah, tugas kalian adalah membuat halaman seperti ini, ya. Link yang saat di halaman di Instagram bisa diklik, maka silakan diberikan linknya ya. Ini juga yang home, yang profil dan seterusnya, ini silakan bisa diklik nantinya. Kalian akan semirip mungkin silakan dibuat agar bisa diakses ya sebagus mungkin. Itu tugasnya untuk minggu ini. Ada yang mau tanyakan? Hello? Ada yang mau tanyakan? 22 siswa silakan lihat di chat ada kolom absen. Ada kolom absen. Ada absen, linknya silakan diklik ya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri karena 2 menit lagi? Hello, hello. Kamu nanya. Ya, silakan Mbak Diko mau nanya apa? Itu kan bikinnya yang bagian Instagram itunya aja atau sama yang profilnya juga, Pak? Untuk minggu ini kita buat halaman depannya dulu ya. Oh, halaman depannya dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih misalnya, Pak. Kalau misalnya Bapak kasih, buat 5 halaman yang di Instagram, dikasih seminggu, kalian nanti ulang. Ya, jadi silakan untuk minggu ini Bapak peringan hanya buat halaman depannya saja ya. Halaman yang langsung diakses yang apa kalau misalnya kita baru akses ya. Oke, silakan yang lain ada yang tanyakan. Ini tugasnya simple lah ya. Tadi Kak Bapak praktekkan 40 menit juga jadi. Kalian Bapak yakin bisa lebih cepat karena kalian cerdas-cerdas lah. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan yang lain sebelum 1 menit lagi waktu kita berakhir. Hello, hello. Kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak akan minta kalian untuk setor muka dulu. Silakan dibuka videonya, Bapak akan screenshot muka kalian. Terima kasih. Silakan. Yang punya kamera, silakan dibuka. Bapak akan screenshot muka kalian. Oke. Ada yang tanyakan sambil tunggu muka teman-temannya muncul? Rifa, Ajija, Aulia, Diki, Anissa, Tubagus, Tias, dan 12 nama lainnya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Selamat mencoba ya. Tugasnya berapa lama Pak? Seminggu lah ya. Pak, tugas saya kemarin belum masuk. Telat.
Masih merah di raport, ya nilainya kurang. Seperti harus kalian ketahui, nilai kalian di raport PTS itu adalah hasil rekapan dari tugas kalian. Jadi untuk yang nilainya ikut di bawah 80, itu artinya kalian ada yang belum dikumpulkan atau belum bawa periksa karena melewati batas pengumpulan, ya.